bathtub lengkap dengan showernya. Kemudian yang ketiga toilet bowl-nya, ya. Jadi itu yang akan kita bersihkan. Tentunya tidak asal, saya tahu ibu-ibu semua sudah biasa membersihkan kamar mandi, ya. Tapi di sini kita akan melihat adalah bagaimana prosedurnya atau urut-urutannya yang benar menurut SOP, ya. Jadi ini pembersihan kamar mandi itu merupakan bagian dari menyiapkan kamar untuk tamu, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar making bed, baik menggunakan seat ataupun duvet, sekarang kita ke kamar mandinya, ya. Yang pertama tentu kita harus melihat ke peralatan kerjanya. Jadi kalau di kamar mandi itu kita wajib untuk menggunakan hand glove, ya, atau Sarung tangan. kemudian Sarung tangan. Hand glove. ya. Kemudian di sini ada juga peralatan, ada apa namanya, window wiper. Kemudian ada apa ini? Long Brush. Floor brush. Ada beras-beras. Ingat aja beras. brush atau toilet bowl brush. Bowl brush. Toilet bowl brush. Masih ingat tahu kegunaannya? Ya, ini untuk membersihkan di dalam toilet itu. Kemudian ini untuk menyikat lantainya. Kemudian ini untuk membersihkan pilarnya yang ada di dalam kamar mandi. Ya. Kemudian ada beberapa bahan pembersih, ya. Toilet. Ini jangan salah ibu ya, ini tadi adalah Toilet. bukan floor cleaner, bukan glass cleaner, tetapi ini adalah Toilet. ya untuk membersihkan Toilet. toiletnya. Kayak Vortex. Ya, tapi kan kita tidak boleh menyebutkan apa mereknya. Oh ya. Ya. Jadi jangan salah dengan ini Glass cleaner. glass cleaner. Lupa tadi saya suruh membuat Rubber. iya boleh. Ya, jadi glass Glass cleaner. glass cleaner Toilet. adalah ini. Toilet apa? Ya, untuk glass cleaner pasangannya ini dengan ini. Ya, jadi pasangannya semua. Soplot. Ya. Apa? Disinfektan ya? Sudah, sudah praktek, ya. Desinfektan. Hah? Furniture. Oh itu furnitur. Toilet cleaner. Ini ya itu toilet cleaner ya, jangan lupa nanti. Tadi belum diberikan label. Kemudian kenapa ada furnitur polisnya? Ini untuk apa? Kayu. Untuk Nah, mengkilat. di dalam kamar mandi juga kita harus membersihkan pintu Pintu kamar bagian mandi. dalam. Baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Kalau ini pasangannya ini, ya kan? Ya. Terus kemudian nah ini apa lagi yang ini? Ini bukan glass cleaner juga ibu, tetapi ini adalah bukan floor cleaner. Ini ada sabun cair. Nah, liquid soap ya. Ini biasa bisa juga digunakan untuk membersihkan wastafel, kemudian gelas yang ada di dalam wastafel ya. Gelas itu dari mana? Gelas itu dari kamar. Ya, itu membersihkannya pagi ini dengan menggunakan spons. Ya. Jadi sekarang langkah-langkahnya apa dulu? Ya. Setelah ya, jangan lupa enggak masuk ya. Kemudian langkah-langkahnya apa dulu? Setelah kita masuk ke dalam kamar mandi, ya ini kiri akan dibawa, ya kita keluar, kita masuk dalam kamar mandi, kita letakkan. Yang pertama kita lakukan adalah flushing. Apa itu flushing? Flushing adalah menyemburkan air dulu ke dalam toilet bowl dengan cara menekan water tanknya yang keluar, nanti air akan keluar ke dalam dari water tanknya. Kalau di hotel kita ini ada banyak bermasalah itu water tanknya, jadi nanti boleh disiram saja. Iya. Ya, itu namanya flushing. Flushing. Kemudian setelah di flushing kita akan menyemprotkan desinfektan ini. Boleh kita menggunakan ini ataupun ini. Jadi lihat saja tingkat kekotorannya. Iya. Kalau tingkat kekotorannya
Sangat sulit. banyak atau tebal boleh kita menggunakan toilet cleaner yang ini. Boleh kita kalau misalnya ada motor boleh kita menggunakan ini. Kita semprotkan saja ibu, kemudian kita tutup lagi tuh toilet bolnya. Setelah itu kita tinggalkan. Kalau secara keseluruhan kita menata atau menyiapkan kamar itu setelah kita melakukan flushing, kita tutup, kita tinggalkan, kita lakukan making bed. Ya. Tapi ini kan kemarin sudah making bed. Jadi setelah kita flushing kita mulai lagi saja. Yang awal dimulai adalah membersihkan basin atau wastafelnya. Ya. Ingat di dalam wastafel itu ada cermin, kemudian ada wastafelnya. Wastafel itu biasanya di dalam wastafel itu ada rendaman gelas, ya, ada rendaman gelas yang dari kamar itu kita cuci dulu. Ya, setelah dicuci, kemudian kita bisa letakkan di dalam Dressing table. troli atau langsung ke dressing table-nya. Ya, setelah dari wastafel itu cara membersihkan Bapak Ibu, mulai dari bagian dalam sampai keran-kerannya, kemudian sampai di bagian bawahnya, sampai ke pipa-pipanya itu kita bersihkan. Pakai hijau itu. Ya, boleh kita menggunakan yang ini. Ya, liquid soap. Kemudian setelah dari bas-basinya kita ke kemana? Kaca. Dinding. Kemana? Dinding. Ayo. Dinding. Kan tadi di kamar mandi ada Dinding. Batap. batapnya dengan showernya. Ya, jadi dari wastafel itu ke batapnya. Ya, batap itu kan ada showernya, ada keran-kerannya itu. Ya, itu mulai dari sampai di apa namanya itu? Banyak ya, selang-selangnya itu. Kemudian bagian dalam dulu batapnya. Ya. Kemudian sampai di bagian luarnya tempat sabunnya dan sebagainya. Cuma karena di kita ini ya tidak ada batapnya, yang ada hanya Dinding, shower aja. hanya showernya, berarti showernya saja. Ya. Setelah itu kita ke toilet bowl-nya. Ya. Ke toilet bowl itu juga dimulai dari atas, dari water tanknya, kemudian turun ke bawah, buka satu persatu itu penutupnya, digosok, disikat, dibilas, ya, pun sampai di bagian toilet bowl-nya tadi kita tentunya menggunakan apa yang itu? Floor brush. Toilet bowl. Ya, kita gosok sampai betul-betul bersih. Jangan cuma hanya di permukaan atasnya, sampai ke dalam-dalam sampai kandasnya digosok. Ya, nah itu kita bilas lagi sampai bersih, kemudian sampai di bagian bawah daripada toilet bowl-nya. Ya, setelah itu kita beralih ke dinding, ya, ke dinding kamar mandi. Semua bagian dinding kamar mandi kita bersihkan. Ya, kemudian dibilas lagi, ya. Setelah selesai, kemudian kemana lagi setelah dari dinding? Pintu dulu, ya, pintu dulu bagian luar dan dalam. Setelah itu lantai boleh dikeringkan dan dinding juga boleh dikeringkan. Kalau dinding bisa dikeringkan dengan floor cloth. Itu pun cara mengeringkannya juga mulai dari urutan yang benar tadi, mulai dari wastafel, kemudian batap, kemudian toilet bowl-nya, kemudian dindingnya. Ya. Setelah itu baru kita lakukan mopping di bagian lantai. Kalau misalnya itu kita melakukan penyiapan kamar untuk tamu, sebelum kita masuk itu kita harus melengkapi dulu kamar mandi dengan supply yang ada sampo, sabun, ya, sikat gigi itu diletakkan dulu, handuk, ya. Setelah itu baru terakhir kita melakukan proses mopping. Dan jangan lupa terakhir semprotkan deodorizer. Rasa itu saja. Paham kan Bapak dan Ibu? Iya. Kalau paham langsung kita langsung praktek saja. Jadi ini masih tetap kita bagi 3 ya, karena kita ada 3 seperti kemarin, 3 kamar, bagi kelompoknya seperti kemarin, ya. Dan nanti tolong satu persatu kita coba. Oke. Ya.